Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam peran dan tujuan katekisasi, ya. Peran dan tujuan katekisasi menurut tokoh yang bernama Johannes Flewer, antara lain yang pertama, membantu peserta untuk membangun relasi batin dengan Tuhan. Jadi di dalam katekisasi itu jangan hanya sekedar ayat-ayat hafalan, jangan sekedar hanya kognitif, jangan sekedar hanya mengetahui atau menghafal beberapa rumusan-rumusan. Nah, ini yang sering sekali terjadi kan di beberapa kita kadang-kadang pokoknya bisa uh, menghafal doa Bapa kami di dalam bahasa Batak, doa Bapa kami dalam bahasa Nias, kan gitu ya. Nah, kemudian lagi apa? 10 hukum Taurat dalam bahasa daerah, pengakuan iman rasuli. Nah, itu kadang-kadang itu yang dibuat menjadi apa namanya ya? Jadi standar. Oh, ini lulus gitu. Kemudian ujiannya pun itu lulus semuanya gara-gara itu. Tapi masalahnya adalah apakah orang tersebut dia benar-benar membuka hatinya untuk Tuhan, membuka hatinya untuk firman Tuhan. Nah, itu tujuannya yang paling utama harus sampai di sana. Jadi kita harus bisa memperhatikan bahwa uh, jemaat yang kita sedang katekisasi, dia harus sampai benar-benar membuka hatinya, dijamah oleh Tuhan, dijamah Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya bahwa tanda-tanda orang yang membuka hatinya untuk firman Tuhan kan ketahuan. Tanda-tanda orang yang membuka hatinya untuk dijamah oleh Roh Kudus itu pasti ketahuan kan. Dan firman Tuhan bilang kan dari buahnya akan kelihatan. Ya, dari buahnya akan kelihatan. Karena orang kalau membuka hatinya untuk firman Tuhan pasti dia akan berbuah. Ya, terus berbuah. Nah, oleh sebab itu maka selama katekisasi kita harus benar-benar membimbing juga mereka sampai menerima Injil, sampai menerima firman Tuhan, sampai benar-benar mengakui segala dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan. Demikian juga sampai orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Katekisasi itu goalnya harus sampai di sana. Jangan hanya menjadi syarat tertentu. Ya, kalau dia hanya sebagai syarat, maka ya orang hanya pokoknya bisa menghafal, luluslah dia gitu. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan. Ada-ada saja memang orang yang menganggapnya itu hanyalah sekedar syarat. Tapi paling tidak kita sebagai pelaku-pelaku dan bahkan sebagai hamba Tuhan, ya kita dari kitanya kita harus berbeda. Jangan sampai kita tidak memperhatikan ya jemaat yang kita layani sampai sampai mengarah ke sana. Kita sangat berharap karena tujuan kita bukanlah programnya berjalan, bukan. Tujuan kita adalah jiwanya yang dimenangkan. Itu paling utama. Jiwanya dimenangkan, itulah target kita yang paling utama. Ya, kalau jiwanya sudah dimenangkan, maka kita bisa dibilang uh, mencapai tujuan yang paling tertinggi. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang uh, membaca Alkitab, membaca Firman Tuhan, mendalami Firman Tuhan, itu sebenarnya kan bagian dari berikutnya. Berikutnya nanti baru dia semakin menyadari, semakin dia haus akan Firman Tuhan. Yang kedua, ya menurut Johannes Lewer, ya membantu peserta didik untuk merenung dan menghayati sabda Allah, menjadikan sumber kekuatan, inspirasi hidup dan tugas panggilannya. Nah, ini dia. Menjadikan firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan dalam kehidupan hari lepas harinya. Ya, di dalam hari lepas harinya itu menjadi sumber kehidupannya. Menjadi standar pedoman hidupnya. Bukan lagi hal-hal yang duniawi, bukan lagi filosofi-filosofi dunia, pandangan-pandangan dunia. Tetapi dia sudah beralih kepada firman Tuhan. Alkitab sebagai firman Tuhan itu harus menjadi
inspirasi sumber dari kehidupannya. Nah, jadi kita memang harus menyadarkan peserta katekisasi itu betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya dia mendalami, merenungkan, dan bahkan firman Tuhan itu tinggal dalam hatinya. Nah, ini paling penting. Firman Tuhan itu tinggal dalam hatinya, firman Tuhan itu sebagai sumber kehidupannya hari lepas hari. Ya. Jadi ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah problematika dalam kehidupannya, maka dia kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Ya, apapun yang dialami kembali kepada Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Jadi target kita harus sampai di sana. Kalau target kita tidak mencapai ke sana, jangan heran. Banyak sekali orang-orang yang lulus katekisasi pada akhirnya hilang jiwanya. Binasa jiwanya. Ya. Ini contoh yang saya saksikan langsung. Ya, guru sekolah minggu di daerah kami. Bayangkan loh, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu karena ketemu dengan laki-laki agama seberang, akhirnya dia ikut ke seberang. Padahal dia sudah mengabdi sebagai guru sekolah minggu. Ya, bahkan hampir 10 tahun sebagai guru sekolah minggu. Bayangin, hampir 10 tahun sebagai guru sekolah minggu, harusnya sebagai guru sekolah minggu dia benar-benar sudah paham itu. Ya kan? Dia sudah mengkatekisasi, dia juga sudah mengajar sekolah minggu di gereja, melayani Tuhan, aktif di gereja, tetapi karena ketemu dengan lelaki lantas hilang. Itu banyak sekali. Saya jumpai sangat-sangat banyak. Ya, dan tidak takut kalau jiwanya binasa. Kenapa? Karena dia menyangkal Kristus. Nah, ini yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya tugas kita sebagai katekisasi ya mohon mohon benar-benar dilayankan dengan sungguh-sungguh dan baik-baik. Kenapa orang tersebut belum kuat ya? Kenapa? Karena memang firman Tuhan itu tidak berakar. Mari kita coba lihat seperti yang dinyatakan dalam Matius 13. Ya, Bapak Ibu lihat dalam Matius 13 ya. Nah, ini dia. Ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23, saya minta tolong untuk membacakannya. Siapa ini yang ready ya? Saudari Ruth ya. Silakan Saudari Ruth. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Apakah ada orangnya? Saudari Ruth, apakah ada orangnya? Saudara Hendra? Hendra Sadeke, silakan. Ayat berapa, Pak? Ya. 18. Tolong buka kameranya lah. Masa saya cuman ngajar namamu? Ya, tolong dibuka kameranya. Kan nggak apa-apa kan kalau kau buka kameramu kan? Atau terjadi sesuatu kalau buka kamera? Ya, gitu dong mahasiswa. Masa
dosennya ngajar tutup kamera, cuman dengar, disuruh juga nggak bisa, nggak tahu ayatnya di mana. Kok mau dapat apa? Nanti mau lakukan katekisasi apa ya? Kok katekisasi? Kau aja nggak ikutin pelajaran katekisasi. Ya ini calon-calon katekisasi yang nggak benar ini. Apa yang kau lakukan katekisasi? Apanya yang kau katekisasi? Orang kau nggak dengar apa yang disampaikan. Bagaimana kau memenangkan jiwa? Nggak, jangan begitu ya. Orang nggak sibuk juga kok. Apalagi anak-anak muda. Kalian anak-anak muda, janganlah. Ini ibu orang yang ibu Elsie aja udah berumur ini. Mereka mengikuti masa kamu enggak. Gimana? Sayang sekali lah. Oke, Matius 13 ayat 18 sampai 23. Saya ulangi lagi, Matius 13 ayat 18 sampai 23. Tolong buka kameranya, yang bisa buka-bukalah. Ya, apa salahnya sih? Orang juga nggak ngapain-ngapain kalian juga kan? Ya. Sudah ada teknologi. Teknologi kita bisa kelihatan, ditutup juga. Nah, ini ciri khas manusia begitu. Ya udah ada teknologi membantu kita, nggak mau dibantu. Nah, ini masalah ini. Jangan ya Bapak Ibu saudaraku, tolong. Jangan ya. Ayo silakan dibacakan Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekotoran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi saudara-saudara, ini realita bahwa ketika kita melaksanakan katekisasi, empat kategori ya murid yang sedang kita katekisasi itu ada di dalamnya. Karena posisi jemaat yang kita sedang katekisasi itu 4 jenis kategori masih ada di dalamnya. Nah, kita berharap, ya harapan kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sewaktu kita melaksanakan katekisasi kepada jemaat, kita berharapkan dia akan masuk dalam tipe yang keempat, yaitu apa? Di tanah yang baik, di tanah yang subur, mendengarkan firman, mengerti firman, melakukan firman, dan maka dia akan berbuah. Nah, kita berharap begitu. Ya. Oleh sebab itu maka seorang katekisasi hamba Tuhan, kita hamba Tuhan berusaha semaksimal mungkin. Ya, berjuang semaksimal mungkin. Jangan sampai ya murid atau jemaat yang kita katekisasi itu jatuh pada tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu adalah mendengar firman tetapi tidak mengerti. Oh, ini paling banyak. Jenis ini paling banyak. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita melaksanakan katekisasi, mohon pimpinan Tuhan ya, supaya apa yang disampaikan kita sampaikan kepada jemaat muda-mudi yang akan naik CD, apakah dibaptis, agar dia menerima firman itu. Jangan sampai itu yang pertama, hanya mendengar tidak mengerti. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka yang terjadi adalah dia tidak akan dapat apa-apa. Dan kemudian tipe yang kedua, mendengar firman, menerimanya dengan gembira tetapi tidak berakar. Itu tipe kedua. Ini banyak juga. Dia dengar, dia mengerti,
ya, maaf, dia dengar, dia menerima, ya, gembira, tetapi tidak bertahan kuat, tidak berakar. Ketika ada penganiayaan, maka jatuhlah dia. Nah, tipe kedua loh, ini masih lumayan. Dia menerima, dia mendengar loh. Tapi hanya saja tidak berakar. Itu pun gugur. Bayangkan. Kemudian ditabur yang ketiga adalah apa? Yaitu dianya itu yang adalah apa? Mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia ini paling banyak. Kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan menghimpitnya. Bayangin tuh. Kekhawatiran dunia itu apa saja sih? Bisa materi, harta, jabatan, uang, ekonomi, pekerjaan, apalagi kekhawatiran dunia, jodoh, pasangan hidup. Itu salah satunya. Itu salah satunya yang tadi saya sebutkan. Ya, ketika datang tawaran itu datang kepada dirinya, ya, seorang laki-laki yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya dia menarik dia untuk keluar dan menyangkali Kristus, dia mau masuk kepada yang ketiga. Ya, ini paling banyak juga kita temukan Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi PR kita berat sebenarnya. Jangan main-main terhadap pemuritan atau disebut katekisasi ini. Kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Itu berkaitan dengan jiwa-jiwa. Ya, apalagi firman Tuhan katakan, satu jiwa saja apabila dia bertobat, beribu malaikat ya bersorak-sorai. Coba kita lihat ayatnya ya. Supaya kita semangat untuk melaksanakan katekisasi gitu loh. Jadi katekisasi ini merupakan bagian dari pemenangan jiwa, bukan hanya sekedar ya. Lukas 15. Ya, Lukas 15 ayat 10. Silakan Ibu. Nah, karena Ibu sudah dapat. Lukas 15 ayat 10, silakan. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Iya, puji Tuhan. Bayangkan loh Bapak Ibu ya, saudara. Tugas yang kita laksanakan di dalam katekisasi itu, ya, maka di dalam katekisasi itu juga ada pemberitaan Injil. Jadi selain mengajar, maka kita sedang memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat yang kita sedang katekisasi. Ya, agar apa? Dia dihantarkan sampai menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan sampai dia diselamatkan, dimenangkan. Ya, maka kalau itu yang terjadi, maka tugas katekisasi itu ya tidak boleh hanya sekedar rutinitas. Katekisasi itu harus mendarat di dalam hati jemaat, ya, sampai mereka dimenangkan, sampai mereka diselamatkan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Sangat-sangat sayang sekali, ya, kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu ya, di gereja kita masing-masing itu banyak sekali sudah dibaptis, sudah katekisasi, tetapi tetap tidak memahami firman Tuhan, tetap tidak berakar, tetap tidak berbuah. Bapak Ibu perhatikan nggak di gereja masing-masing itu? Atau di tempat lain, atau di gereja yang fakta dan realita yang saya sampaikan ini, lihat nggak itu? Betapa gampangnya pemuda Kristen masuk ke seberang dan akhirnya menyangkal imannya. Betapa mudah dan gampangnya. Bapak Ibu ada pernah lihat itu? Banyak, Pak. Banyak Ibu. Ya, saya tahun berapa itu ya? Tahun 2021 kami tim misi ke Medan, habis itu
ke 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 Riau, Pekanbaru, ya, ke tebing, ya, kami melaksanakan tim misi, ya, waktu itu di kapal, Bapak Ibu, di kapal saya ketemu dengan orang kita, saya bilang orang kita, ya, dia ternyata turun di Batam, di Batam. Namanya saja sudah Paskalis, bayangin loh. Kalau nama Paskalis itu orang apa kalau udah Paskalis? Agamanya apa kalau udah Paskalis, ya kan? Mana ada Paskalis orang seberang, nggak ada lah itu Paskalis orang seberang. Pasti ya Kristen kan gitu. Saya ketemu, kemudian saya ngobrol, saya beranikan diri, saya bilang, Bu mau kemana? Batam. Oh ya bagus. Di Batam mau ngapain? Oh di Batam saya ikut pesantren. Saya kaget. Kok ikut pesantren? Nama itu loh, nama Paskalis. Dia ketawa loh. Iya Bapak katanya. Nama Paskalis kok ikut pesantren? Bagaimana cerita ini? Saya bilang. Pasti Bung punya orang tua, saudara-saudara. Masih Kristen kan? Saya bilang. Iya Bapak. Nah itulah saya bilang. Waduh, kenapa bisa ikut sana? Ya saya diajak Ustadz, ya disekolahkan, pesantren, kuliah dibiayai semua. Lu terus kamu ikut mau? Ya begitulah Bapak. Kau jangan menyangkal Kristus ya. Hati-hati kamu. Saya langsung berani aja. Kamu jangan menyangkal Kristus. Tuhan Yesus itu sudah mati bagimu. Juru selamat hidupmu itu. Jangan kau sangkal nanti kamu tidak takut apa nanti. Ya, kamu tidak selamat, tidak masuk surga. Saya langsung beraniin aja Bapak Ibu. Karena kan dia tahu firman itu semuanya. Tahu, ingat ya. Jenis pertama, kedua, ketiga. Bukan nggak tahu firman. Tahu firman loh Bapak Ibu. Ya, jenis pertama 1, 2, 3 tahu firman. Ya, jadi saya hanya sampaikan kepada dia. Jangan main-main. Iya Bapak, aduh bagaimana ya katanya. Coba bayangkan. Tapi paling tidak saya sudah sampaikan lagi. Ya, saya sudah sampaikan lagi kalau masalah dia apakah dia apa namanya ya, bagaimana nanti itu terserah dia. Saya hanya bisa berdoa suatu saat ya, dia ketemu lagi hamba Tuhan, pendeta, misionaris, penginjil, diteguhkan lagi sehingga mudah-mudahan ya, saya hanya bisa berdoa demikian ya. Mudah-mudahan kan begitu ya. Oke. Yang ketiga, menurut Johannes Lewer, ya, tujuan dari katekisasi itu adalah membantu peserta dalam upaya penyadaran diri dan pembaruan hidup dan pertobatan sejati. Nah, ini sudah tadi yang seperti saya katakan tadi. Jadi harus mengalami metanoia, harus mengalami pembaruan hidup. Ya, mari kita baca Roma 12. Ya. Ya, Roma 12. Ya, saya minta saudara berkat untuk bacakan buat kita. Ayat berapa, Pak? Ya. Ayat 1 dan 2 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, itu dia. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Itu yang paling penting ya. Pembaruan itu metanoia, nah, ya, pembaruan budi. Ya, jadi budinya dibaharui. Ya. Bagaimana seseorang budinya dibaharui? Yaitu dengan firman Tuhan, dengan Injil. Ya, firman Tuhan itu, Injil itu menyadarkan kita. Itu namanya pertobatan. Ya, makanya di dalam Yohanes nanti kita baca lagi ya.
Ya, pembaruan budi itu berarti hati kita yang dibarui kembali. Hati kita yang lama, budi kita yang lama yang penuh dengan dosa. Kotor, budi kita ini kotor. Pikiran hati kita ini kotor. Ya, semua cara hidup kita, ya, cara berpikir itu kotor semuanya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan apa? Ya, maka firman Tuhan itu akan membarui budi kita. Ada pembaruan. Ya, pembaruan itu berarti mengenakan budi yang baru. Akal kita ya tetap ini akal kita, hati kita ya tetap akal hati kita ya. Ya, bukan berarti hati kita yang lama dicabut, dibuang, nggak begitu. Tapi dibarui dia. Sama seperti kalau misalnya kendaraan, motor, mobil ya sudah kelihatan kok jelek gitu ya. Ya, maka kalau dia masuk di bengkel dibersihkan, dicuci, dibarui, onderdilnya diganti, ganti, itu dibarui namanya. Dibarui, jadi baru. Nah, itu pentingnya. Nah, itu juga dikerjakan oleh siapa? Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes 16. Ya, yang bisa baca mungkin ya kita minta Ibu apa? Levina ya, Ibu. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Amin. Ya, makasih Bu ya. Bapak. Ya, dan kalau Roh Kudus datang, ya, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsaf. Apa arti insaf, Bapak Ibu? Insaf itu apa? Mengingatkan. Insaf itu menyadari, sadar, kemudian berhenti. Itu insaf. Gitu ya. Insaf itu adalah menyadari, kemudian dia berhenti, stop. Itu insaf namanya. Tapi kalau dia coba lagi, besok lagi, itu belum insaf namanya. Ya. Yang namanya insaf itu berarti dia menyadari, dia berhenti dan stop. Ya, dia stop, dia tidak ulangi lagi. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Itu Roh Kudus. Jadi dengan demikian peserta katekisasi, jemaat yang sedang mengikuti katekisasi, kita harus sampaikan agar dia insyaf akan dosa-dosanya. Sadar dan berhenti melakukan dosa. Itu harus sampai di situ, Bapak Ibu. Jangan sampai hanya dihafal ayat-ayat itu. Saya jujur ya, waktu saya katekisasi, itu kayak saya pikir hanya menghafal aja. Jadi saya hafal dalam bahasa Batak itu ya. Ya, hafal saya. Alea manami di manua ginjang saya di parbodia maguarmu bla bla bla. Nah, Ibu Ria lebih tahu lah. Ya, dengan Pak Effendi lebih paham ya. Nah, lebih ngerti mereka berdua itu. Ya. Demikian juga yang lainnya dalam bahasa Nias berkat ya. Gimana bahasa Nias? Doa Bapa kami. Coba bilang dulu. Apal nggak kamu? Jangan nggak lulus katekisasi ini berkat ini. Gimana bahasa Niasnya berkat? Doa Bapa kami. Ayo coba, kami mau dengar. Saya sudah tadi. Ya. Ulangi. Oke, Pak. Ya, gimana?
Ya o mamati kalau walangi amasil ambo faabalo semua manusia nawadani ya o mamati kalau ini sukiri sesuai aita Nah, apa ya? melalui semesta Ah, ya gitulah Pak. Ada berhenti teman-teman di dia. sini juga ngangguin. Berhenti dia Saya Mei. baca Berarti dia nggak lulus katekisasi nih Mei. Ada Mei di sini loh. Dia Mei tahu nih. Oh, dia tahu aja. Dia bilang salah itu berkat katanya. Gimana itu? Tapi kamu udah lulus katekisasi kan? Sudah ada suratnya belum? Sudah Pak, sudah. Oh sudah ada kan? Suratnya ya sudah ada ya. Sebenarnya sih bukan masalah di suratnya ya. Ya benar yang dibilang berkat tadi Mei. Benar nggak itu? Itu doa Bapak kami dalam pesannya. Itu pengakuan iman rasuli. Oh, bukan Kan inilah berkat salah ini, tadi Pak, kan? salah tadi Pak. Nah, kan saya udah Karena curiga. teman-teman ganggu. Nah, itulah kamu. Coba doa Bapak kami dalam bahasa Nias. Kamu ikutin katekisasi berapa bulan? Saya hampir setahun loh. Ayo coba gimana doa Bapak kami? Jalur belakang kayaknya Pak. Oh, jangan jalur belakang. Langsung dikasih sama pendeta, langsung lulus. Gimana berkat? Hafal enggak? Aduh, lupa Pak, lupa. Nah, itu ya. Tapi firman Tuhan yang lain nggak lupa ya, nggak boleh lupa ya. Jangan lupa ya. Firman Tuhan yang lain nggak boleh, jangan lupa. Dan yang paling utama ingat ya, bahwa kita ini, apalagi kita hamba Tuhan sekarang, udah insaf. Ya, menyadari, bertobat sungguh-sungguh, stop akan dosa-dosa kita. Dan itu juga yang kita lakukan nanti ketika kita memimpin jemaat. Ya, sampai muda-mudi yang mau dibaptis, mau katekisasi, sidikah dia, apakah yang lain-lain itu harus sampai di sana. Ya, kita tantang mereka itu. Ya, tantang dia sampai dia berhenti akan dosa-dosanya. Itu harus sampai di situ. Dan itu memang karya Roh Kudus. Ya, ingat Bapak Ibu ya, itu memang karya Roh Kudus. Tetapi ingat, kita anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian juga kita memohon agar Roh Kudus jamah hatinya. Ya, bila perlu kalau kita pendeta gembala, jangan luluskan dia. Ya, jangan kasih surat kalau belum ya menyadari akan dosa-dosanya. Ya, saya beberapa kali datang muda-mudi yang MBA ya, married by accident gitu ya. Ya, saya datang dulu, mereka datang. Saya nggak tolak. Kenapa nggak tolak Bapak Ibu? Saya berpikir begini. Mereka ini muda-mudi yang pertama belum pernah menikah. Ya, belum pernah menikah. Pacaran tetapi salah jalan, ya kan? Mereka sama-sama Kristen dan kemudian mereka sudah jatuh dalam dosa dan mereka datang ke kita, dan itu saya nggak akan tolak. Tetapi ya saya bilang sama mereka, ya kita harus pertemuan 8 kali. 8 kali minimal pertemuan. Nah, 8 kali pertemuan itu maka saya materinya. Materi yang paling pertama kali yang saya buat apa? Untuk mereka. Pertobatan. Dan saya nggak ragu-ragu untuk menyatakan itu. Jangan ragu-ragu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita tahu dia memang salah jalan dan tidak ada kasus masalah gitu kan, saya lebih senang melayani begitu daripada ya sudah pernah menikah bercerai dan kemudian minta kawin lagi dengan itu kalau saya udah angkat tangan. Kalau itu saya udah tolak langsung, di depan saya langsung tolak itu. Ya maaf aja ya, itu prinsip saya. Ya, prinsip sampai hari ini. Ya. Alasannya ditolak apa Pak? Maksudnya gini, yang bercerai Ibu, yang sudah pernah
ya yang sudah pernah menikah bercerai, saya sampai hari ini hati nurani saya, Bu, sebenarnya. Ya, hati nurani Ya, Pak. saya tidak tidak mau menumpangkan tangan. Saya bilang sama mereka, ada beberapa yang datang, saya sarankan ke tempat lain, Bu. Gitu. Ya, saya bilang hati nurani saya belum siap untuk memberkati orang yang sudah pernah menikah kemudian cerai, ya, kemudian cerainya pun bukan cerai mati, cerai hidup. Ya, datang, saya bilang saya belum siap. Ya, saya sarankan. Berarti itu, Pak, izin. Pak, Ya. berarti itu bukan berarti itu ini kan menurut Bapak sesuai dengan hati nurani. Ya. Berarti tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya, Pak? Ya, Atau bagaimana? sesuai dengan firman Tuhan kan sudah jelas, Bu, ya. Dalam Matius 9 ayat 19 kan sudah jelas. Ya. Kalau Bapak sarankan lagi ke tempat lain, berarti secara tidak langsung Kan belum tentu, menyetujui atau tidak? kan belum tentu mau pendeta tersebut. Ya, pendeta Iya, Pak. tersebut. Siap, makasih, Pak. Ya, pendeta tersebut belum tentu mau juga. Saya hanya bilang coba cari gereja lain, gitu maksud saya. Coba cari gereja lain gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, beberapa teman-teman banyak yang mau, Bu. Banyak yang mau, mereka yang sudah pernah bercerai kemudian datang, banyak yang mau untuk itu. Yang penting apa namanya, surat cerainya ada. Gitu. Tetapi yang lebih fatal lagi, ya surat cerainya nggak ada tetap juga. Itu banyak, itu ngeri loh. Bayangkan. Dan bahkan yang paling ngeri lagi, bukan hanya surat cerainya nggak ada, masih punya istri, suami, masih resmi sah. Cuman karena pergi ke satu daerah, apalagi di kota Batam gitu contoh ya, wah Pak Fendi ya, di kota Batam itu kalau laki-laki pergi ke sana semuanya jadi lajang, ya, mau orang Batak pun udah sama semua, lajang semua, ngakunya belum pernah menikah, padahal bekerja kota Batam merantau, tetapi jadi lajang kembali. Dan kemudian ketemu anak gadis di kota Batam, sudah ketemu gereja-gereja yang pendetanya pokoknya bisa dibayar, diberkati. Tak taunya sudah punya anak 2, punya anak 3, punya anak 5. Nah ini kadang-kadang, aduh. Maka Bapak Ibu, saya selalu sarankan kepada teman-teman begini. Kalau kita mau memberkati pernikahan, melayani pernikahan, tolong yang pertama statusnya jelas. Statusnya jelas, haruslah mereka bebas, free. Jangan sampai mereka masih tersangkut lain-lain. Jangan sampai. Yang kedua, harus ada surat pernyataan materai. Nah, ini saya lakukan Bapak Ibu, termasuk yang MBA tadi. Ya, yang MBA pun saya buat materai. Materai tanda tangan kedua belah pihak, ya, wanita dan pria, dan orang tuanya. Ya, orang tuanya pun tanda tangan materai, menyetujui. Dengan demikian, apa maksud saya di sana? Suatu saat, jika terjadi hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan, kita sudah punya pegangan. Ya, kita sudah pegangan dari kedua calon pengantin, dari orang tua, kedua orang tua, ya, pria dan wanita, harus ada, kita pegang itu. Ya, yang ketiga, saat pernikahan, ya, kedua belah pihak orang tuanya harus hadir. Itu tandanya bahwa pernikahan itu langgeng, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada orang tuanya, tanyakan. Oh, sudah meninggal, dua-duanya orang tua sudah meninggal, diwakilkan oleh abangnya laki-laki. Ya, diwakilkan saudara kandungnya, diwakilkan oleh pamannya, bapak udahnya, kan gitu. Diwakilkan, hadir. Nah, jadi dengan demikian 3 syarat itu Bapak Ibu, ya, 3 syarat ini yang saya pegang, ya puji Tuhan, ya tidak ada yang bermasalah gitulah. Ya, dan oh ya, keempat terakhir, maaf ya, terakhir yang keempat. Semua saya sarankan harus nikah sipil.
Nah, ini yang keempat ini penting. Jadi saya kalau berkati orang nikah, saya selalu sarankan dia harus nikah sipil. Jangan hanya nikah pemberkatan selesai, jangan. Itu gampang cerai. Mudah cerai. Jadi selama saya memberkati pernikahan, saya sarankan sipil. Kalau tidak, saya nggak mau. Kalau tidak, saya nggak mau. Kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama, dengan demikian data dari kedua calon itu masuk dan dapat dilihat nanti secara online. Ya kan Pak Effendi? Sekarang kan semua online ya Pak ya? Data kita itu online semua, jadi waktu masuk data langsung ketahuan. Orang catatan sipil langsung bilang, ini nggak boleh. Gitu. Nah, jadi kita terbantu untuk mengecek datanya gitu. Ya, yang berikutnya yang menariknya adalah gini. Kenapa kita harus sarankan sipil? Itu satu paket. Pemberkatan dan langsung sipil, catatan sipil. Supaya tidak gampang mereka anggap remeh pernikahan. Tidak gampang. Ya, dengan demikian diikat secara agama, diikat juga secara hukum negara. Dua ini yang saya pegang, ya, dan saya sarankan sewaktu katekisasi saya sampaikan kepada mereka. Kalau kalian tidak mau, saya pun tidak mau. 4 ini harus dilaksanakan. Setuju? Setuju. Pemberkasan. Ya, sampaikan ke catatan sipil. Oke Pak, ini boleh. Hari apa? Oh, hari Minggu jam sekian tanggal sekian. Ya, selesai pemberkatan jam 11 hari Minggu. Catatan sipil datang jam berapa? Setengah 12. Setelah pemberkatan, catatan sipil langsung di tempat. Di gereja langsung. Di hari H langsung tangan. Wah, itu enak. Nah, itulah. Itu metode. Maksud saya gini. Bahwa kita ini harus juga pintar. Berhikmat ya. Kita harus berhikmat sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita, maaf. Jangan sampai dibodohin oleh jemaat. Dibodohin jemaat sehingga kita terkait hukum, Bapak Ibu. Ini terbanyak terjadi di Batam. Di Batam itu perantauan ternyata sudah menikah di kampung. Ya, di Tapanuli sana, Ibu. Sudah punya anak, punya istri. Atau sudah punya suami, punya anak, merantau dia ke Batam. Ya, asal diberkati saja, enggak sipil. Akhirnya nanti keluarga besar datang kepada pendeta, di pendetanya didobrak. Ya, rumah pendeta didobrak. Kenapa kamu? Berkati itu sudah punya anak, itu anaknya 5. Oh, dia bilang, oh tidak tahu. Kok tidak tahu? Maka orang bilang, kamu tidak tahu ya? Emang kamu tidak tanya duluan? Orang akan bilang, kamu pendeta bodoh. Ya kan? Kamu pendeta bodoh. Nah, Bapak Ibu please ya, ini penting. Ini saya selalu ajarkan juga, selalu saya sampaikan ya. Jangan gara-gara uang. Ini kadang-kadang godaannya ya, godaannya. Kadang-kadang mereka itu kalau sudah kepepet memang ya, apalagi muda-mudi atau yang mau menikah lah. Udah mau kepepet pingin cepat-cepat diresmikan. Berapapun mereka mau bayar. Ya, berapapun mau bayar, Pak Pendeta, berapapun saya bayar. 10 juta berapa pendeta? Pendeta langsung tergiur. Cuman begitu tangannya 10 juta. Langsung tergiur. Dia tidak tahu. Ya, tangan kita ini harusnya memberkati dan tangan yang diurapi benar-benar kudus. Tak taunya kita sudah seperti Gehazi yang hanya menantikan duit dan segera sakit kusta. Kan gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, jadi maksud saya katekisasi itu harus sampai di sana. Harus mendarat di sana. Pak, persoalannya bagaimana kita dapat pastikan? Kan misalnya zaman kami dulu misalnya katekisasi di gereja kita dulu kan orang-orang dulu bisa 100 orang. Benar gak? Kita katekisasi 100 orang, ramai banyak itu penuh gereja kan gitu. Nah, memang itu yang terjadi. Tetapi alangkah baiknya, ini saran. Terutama kita di gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Lutheran, Protestan, kita melaksanakan katekisasi itu kadang-kadang cuma 1 kali jalan gitu loh.
Jadi zaman kami itu hampir 100 orang. Muda-mudi mau dikatekisasi pada waktu itu, akhirnya nggak mendarat. Coba bayangkan, sama seperti kelas. Bapak Ibu sama seperti kelas. Kalau siswanya 100, bagaimana mungkin kita bisa firman Tuhan itu mendarat? Seperti guru, kita ngajar 100 siswa dalam satu kelas, nggak berhasil. Maka ada pemetaan kelas, ada pembagian kelas. Sebaiknya kalau sudah sampai 100, ya dibagi 3 kelas. Bila perlu dibagi 4 kelas, kan gitu. Itu maksud saya Bapak Ibu. Ya, jadi please jangan karena menghemat biaya. Ya, jangan menghemat biaya terus menghemat waktu. Ya, akhirnya itu menurut saya fatal. Ya, 100 orang lebih sekaligus penuh kami dulu. Karena memang jemaatnya besar, gereja besar ya. Penuh banyak sekali, akhirnya ya tidak konsentrasi. Ya, bagi saya kelas katekisasi pun harus dibagi dengan baik. Ya. Ya, misalnya satu kelas itu misalnya 20 orang, sudah cukuplah 20 aja. Ya, dibagi. Ya, kalau kita hamba Tuhannya di dalam itu ada penatuang, ada majelis, pendeta muda, kalau di gereja-gereja karismatik misalnya ya, PDM, PDP, dibagilah itu. Ya. Dibagi sesinya, waktunya, dibagi kelasnya, dibagi hamba Tuhannya yang mengajar katekisasi supaya apa? Efektif. Ya, ini penting. Ini pengalaman juga yang perlu saya bagikan. Jangan sampai kita laksanakan katekisasi tidak dengan perencanaan. Sudah saya sampaikan tadi ya, harus ada kurikulumnya. Nah, nanti kita akan bahas kurikulum ya. Kurikulum katekisasi, misal katekisasi CD, kurikulum katekisasi baptisan, kurikulum juga katekisasi pernikahan ya. Kurikulum lain-lain banyak sekali. Nanti kita akan coba bahas. Dan itu sangat penting ya untuk yang kita ini. Oke, berikutnya membantu peserta atau jemaat menghargai kehidupan dan melestarikan lingkungan. Oke, ini berkaitan dengan mencintai alam sekitarnya. 5. Menolong peserta agar memiliki kesadaran hidup bergereja, berperan aktif dalam kegiatan gereja dan kegiatan sosial. Nah, ini dia, ini sangat penting juga. Bapak Ibu, pastikan orang yang kita katekisasi nanti ya dia harus benar-benar aktif ke gereja. Ya, saya sudah sampaikan berulang-ulang, ada banyak sekali orang yang mengikuti katekisasi CD, katekisasi baptisan hanya sebagai syarat mau menikah. Ya, hanya sebagai syarat mau menikah. Sehingga yang terjadi apa? Setelah dia CD, setelah dibaptis, maka dia menikah. Setelah menikah, hilanglah dia dan tidak bergereja lagi. Bapak Ibu banyak temukan itu nggak di gereja? Banyak, Pak. Oke, sekarang kita diskusikan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Apa trik yang Ibu lakukan? Saya ingin lihat bagaimana Bapak Ibu kreatif untuk orang yang demikian. Silakan, saya ingin minta diskusi nih. Nanti saya akan sampaikan cara saya. Jadi orang yang dikatekisasi selesai itu hilang dan tidak lagi ke gereja. Nah, apa trik strategi kita nanti sebagai hamba Tuhan? Dan saya sudah lakukan itu. Apa triknya yang harus kita lakukan? Silakan. Sama pertama. Saya pertama, Pak. Mari Pak. Apa trik Bapak untuk menghadapi yang demikian? Silakan. Ini trik sekaligus yang diterapkan lah Pak di tempat kami. Ya. Yang pertama kan seperti Bapak bilang tadi, memang kalau untuk pernikahan itu bimbingan pranikah kan 3 bulan. Ya. Lamanya. Itu. Dan persyaratannya juga lumayan. Kalau di gereja kami itu ada namanya harus ikut Kom 100. Gitu. Jadi dia harus ikut dulu Kom 100, habis baptis Islam, ikut Kom 100, baru nanti bisa mengikuti bimbingan pranikah selama 3 bulan, lebih kurang 3 bulan lah. Bimbingan pernikahan. Baru setelah itu kan diumumkan di gereja. Biasanya diumumkan di gereja berapa kali gitu. Nah,
Kalau dulu sebelum COVID itu biasanya Pak dari sinode itu dikeluarin itu Pak, semacam kalau dulu kan di kita gereja tradisi kan ada lembaran pengumuman ya. Iya. Kayak lembaran mingguan gitu. Nah di tempat saya juga dulu seperti itu Pak. Jadi yang mau menikah itu di situ tertera semua. Gerejanya di mana, pasangannya siapa, tanggal berapa, bulan berapa, semua tertera di situ. Nah, tapi setelah COVID itu sudah nggak ada karena nggak ada lagi yang model kertas-kertas gitu. Jadi sekarang online. Gitu. Nah, untuk menghadapi yang hanya hanya ikut baptisan itu hanya untuk sebagai syarat pernikahan, setelah itu dia hilang. Ini pengalaman juga Pak, karena kami juga kemarin itu beberapa bulan yang lalu mengalami hal yang sama gitu seperti yang Bapak bilang ini. Ya. Jadi habis diberkati, datang sekali ke gereja, habis itu hilang, gitu Pak. Setelah diberkati datang berdua ke gereja, setelah itu hilang. Nah, jadi ada persyaratan di tempat saya itu dibuat. Yang pertama sebelum pemberkatan dibuat perjanjian Pak. Perjanjian seperti ini. Setelah pemberkatan, apakah mau bergereja di sini atau tidak? Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya dibilang tidak bergereja, tidak apa-apa, tetap akan diberkati. Berarti kan kita sudah tahu bahwasannya setelah dia menikah, atau mungkin dia ikut suaminya ke daerah, ikut istrinya ke daerah, kita nggak tahu. Mungkin pekerjaan atau segala macam. Tapi yang pertama ditanya adalah itu. Nanti setelah dia bilang iya, nah biasanya yang bapak-bapak itu, yang suaminya ini akan dimasukkan ke komunitas school. Jadi nanti akan dibimbing di situ. Yang perempuannya akan dimasukin komunitas school untuk perempuan, WBI namanya, Wanita Betel Indonesia. Misalnya ke situ yang laki-laki, ke bapak-bapak gitu. Nah disitulah diajari, dididik gitu Pak, supaya tertanam dalam satu gereja. Nah habis itu setelah kita lihat per 3 bulan, nah baru nanti kita arahkan apakah mau ikut pelayanan. Seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya dia bilang tidak, mau jemaat terus, tidak apa-apa. Tapi di KUL harus tetap, kita kan KUL sekali seminggu Pak. Jadi setiap minggu itu ketua KUL-nya itu akan bertanggung jawab untuk memantau dia. Nah kalau misalnya sudah 2 kali tidak ke gereja, biasanya akan dikunjungi. Seperti itu Pak. Jadi cara kayak pakai materai apa segala macam enggak. Persyaratannya masih secara lisan saja, tapi dari situ kita belajar bahwasannya seperti yang Bapak bilang tadi, banyak orang mengikuti katekisasi itu hanya untuk perasaan pernikahan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah, jadi ini yang saya ceritain adalah pengalaman di kami Pak. Jadi ada 2 pasang nih dengan kasus yang sama, tapi yang satu hilang, yang satu bisa bertahan sampai sekarang. Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata mungkin selama ini kenapa dia bisa hilang, karena ya itu tadi kurang follow up dari yang bapak, yang suami atau dan juga yang perempuan. Seperti itu Pak kalau tempat saya Pak. Ya, oke. Cukup ketat sebenarnya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Silakan Ibu siapa di sini ya? Oke. Siapa kira-kira ya? Ibu Devina. Ya, bagaimana Bu? Habis itu Ibu Ria ya. Ya, silakan bagaimana cara kita, trik kita sebagai hamba Tuhan ya, agar peserta katekisasi itu selesai katekisasi dia jangan sampai menghilang dari gereja. Apa yang kita harus lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Strategi apa yang harus dilakukan di gereja? Nah, tadi Pak Effendi katakan mengikuti KUL ya sekian gitu. Dan kemudian ada juga semacam surat pernyataan apakah dia menjadi anggota jemaat resmi ataukah hanya simpatisan. Jadi kategorialnya itu ada.
Ya, kalau misalnya dia memang hanya simpatisan, ya memang kita tidak bisa berharap, ya kan? Tetapi dia kalau misalnya dia dalam surat perjanjian itu dia bisa menjadi jemaat, ya dibuat perjanjiannya kira-kira begitu. Ya, silakan Ibu siapa? Levina? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu. Gereja kita kebetulan waktu tahun kemarin itu ada 3 keluarga, memang mereka dari Katolik. Cuma mereka sudah punya anak semua. Ya. Semua sudah punya anak, tapi tidak pernah bergereja, terus belum menikah. Jadi gembala saya menawarkan untuk mereka dinikahkan. Tapi mereka gereja dulu. Jadi mereka aktif gereja, 3 keluarga itu. Ini orang NTT semua, Pak. Ya. Mereka bergereja terus selama mungkin setahun, belum terlalu lama mereka masuk, setahun gitu. Terus setelah ditanya-tanya, memang ternyata mereka belum menikah, belum menetap di gereja. Artinya mereka tuh tidak beribadah, hanya di rumah-rumah saja. Jadi kepala saya tuh menawarkan untuk mereka itu benar-benar harus ibadah dan mereka harus dinikahkan. Karena itu adalah tugas gereja. Gembala saya kasih masukan sama mereka begitu deh, mereka diarahkan. Terus mereka mau. Terus setelah mereka ikut konseling penggembalaan itu sekitar 3 bulan atau 5 bulan gitu, lama juga. Cuma karena mereka tidak, maksudnya suami istri itu tidak satu tempat, ada suaminya pergi kerja di daerah. Jadi akhirnya tidak penggembalaan itu tidak terus menerus gitu, jadi terputus-putus. Tetapi pada akhirnya satu yang masuk, yang satu keluarganya di kampung tidak mau, katanya keluarganya harus ada. Sedangkan itu kan butuh biaya kalau keluarga datang, jadi itu ditangguhkan. Terus yang satu sudah selesai, Pak, sudah dibaptis. Tapi terus mereka keluar dari gereja. Nah, itu dia. Ya, itu masalah juga. Artinya gembala ini sudah berkorban, sudah buat FA, family altar di rumahnya. Kan mereka kan NTT ini kan tinggal rame-rame gitu. Maksudnya rumahnya tuh tetangga bersama-sama gitu. Jadi daripada seperti itu, artinya gembala tetapkan tempat mereka tuh untuk posko family altar. Jadi artinya supaya mereka tuh dimuridkan. Mereka aktif untuk ikut FA terus. Tapi akhirnya yang satu keluarga ini pindah ke GBI. Di dekat rumah juga. Jadi itu masalah juga. Jadi itu dua kali tidak jadi. Akhirnya gembala bilang ya itu keputusan mereka sendiri itu. Jadi gembala juga sudah nggak bisa paksa. Tetapi yang dua ini, yang satu sudah menikah, yang satu masih ditangguhkan tahun ini. Tetapi suami-suami mereka itu sudah lama nih nggak ibadah, Pak, sebelum Natal sampai sekarang. Jadi ya itu yang tadi Bapak bilang bahwa jangan cuma hanya untuk menikah terus tidak ibadah lagi. Sedangkan gembala saya ini sudah dari awal sudah ngomong, bilang kalau habis ibadah tuh harus menetap di sini ya, maksudnya bergereja di sini. Bahkan mereka itu sudah ditabiskan, Pak, untuk melayani. Misalnya gitu. Iya, misalnya aser, tapi harus dibaptis dulu. Mereka dibaptis semua. Tapi akhirnya tidak aktif gitu. Jadi iya hilang. Jadi gembalanya juga bingung. Maksudnya kenapa seperti itu. Jadi itu memang ya masalah juga, Pak. Saya juga pernah ke rumah yang satu. Mereka agak yang sudah keluar itu mereka agak agak tersinggung gitu dengan cara gembala punya cara-cara lah begitu, mereka kurang setuju gitu. Jadi
Ya, saya juga nggak bisa ngomong. Saya bilang itu kan kebijakannya, itu kan keputusannya gembala. Saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Mereka minta tolong saya untuk mau bicara, tapi saya bilang tidak bisa. Gembala tidak mau diintervensi. Saya bilang gitu. Ya sudah, kita ya serahkan semua itu ke Tuhan aja, Pak. Masalahnya kan orang punya keputusan sendiri. Itu Pak masalahnya. Ya, oke. Ya, jadi belum sampai hari ini tim gembalaan belum pikirkan apa solusi nanti gitu ya. Belum ada buat. Iya, karena Oke, oke. iya, karena memang seperti itu. Kita kan nggak bisa maksa. Yang satunya sudah keluar, yang dua keluarganya, satu sudah menikah, Ya, tapi suami-suami mereka tuh dikasih tugas asir tuh nggak masuk, Pak. Bahkan sudah ya. nggak masuk sudah dari sebelum Natal sampai sekarang. Nggak Oke. tahu itu kerja atau apa, tapi yang jelas ada juga di tempat, di rumah. Saya tanya, dibilang ada. Terus kenapa nggak ibadah? Diam saja gitu, Pak. Iya, oke. Makasih, Bu. Ya, Ya, Ibu Pak. Elsa, kira-kira Bu, apa yang Ibu pikirkan? Bagaimana caranya ini supaya orang-orang yang demikian jangan hanya selesai katekisasi dan hanya untuk dapatkan supaya bisa menikah, kemudian habis itu nggak ke gereja lagi. Apa yang Ibu pikirkan, Bu? Apa caranya kira-kira? Trik-triknya apa, Bu? Silakan. Kalau ini biasanya itu kita membangun hubungan komunitas dengan mereka. Kita membangun kedekatan dengan mereka. Misalnya dengan mengunjungi mereka secara rutin, terus juga mengajak mereka dalam komunitas, misalnya dilibatkan ASER, atau mungkin juga yang 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 ringan-ringan dulu toh, karena kan kita juga belum mereka juga baru selesai begitu diberikan diajarkan. Ya, ya hampir sama tadi ya. Ya, ya. Itu jadi kalau gitu Pak. Ya, oke Bu, putus-putus suaranya. Oke, tapi saya udah dapat ya. Ya. Ya, oke. Jadi maksud Ibu ini ya kasih kesempatan untuk pelayanan dan lain-lain gitu ya. Tapi itu bisa hilang juga, Bu. Ya kan? Bisa hilang juga itu kan. Oke. Oke, siapa di antara Bapak Ibu ada lagi yang lain kira-kira? Nah, jadi Bapak Ibu ada caranya. Caranya ini bisa diterima, bisa nggak diterima ya nggak apa-apa. Ini kan kita masing-masing punya cara berpikir. Caranya adalah ya bagi mereka yang demikian ya, apalagi contohnya mereka contoh pernikahan ya. Pernikahan caranya adalah tahan, buat surat perjanjian untuk mereka setia bergereja, surat perjanjian untuk mereka setia bergereja, dan sekaligus ya ditahan surat asli pernikahannya. Surat asli pernikahannya ditahan, fotokopinya kasih, nggak apa-apa. Kenapa? Suatu saat dia akan datang. Ya, dia akan datang. Itu ditahan itu bisa dalam bentuk range waktu tertentu. Ya, misalnya setahun 2 tahun. Itu tergantung Bapak Ibu silakan. Untuk apa? Supaya dia harus tahu bahwa dia menikah di gereja bukan hanya untuk numpang lewat, enggak. Dan suatu saat dia harus ingat bahwa dia sudah dibantu oleh gereja, ya dinikahkan oleh gereja, maka dia harus ingat gereja. Dia ingat itu. Ya, ditahan Bapak Ibu. Kalau itu ditahan, yang aslinya ditahan, dia selalu ingat itu. Tapi dengan surat perjanjian dari awal, makanya itu harus ada surat perjanjian dari awal.
ya Bapak Ibu misalnya datang gitu kan untuk diberkati pernikahan, sampaikan itu kepada mereka. Ya, saya akan tahan ya pasca nikah, setelah nikah maka saya akan tahan misalnya 2 tahun yang surat aslinya. Ya, fotokopinya boleh. Ya, kalau mau, apakah mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, kalau tidak mau kan berarti dia tidak usah kita berkati. Ya, nggak usah kita berkati, nggak usah kita layani gitu loh. Kalau dia tidak mau, nah hanya yang mau saja Bapak Ibu. Maka kalau dia tidak mau ya dia kita arahkan ke tempat yang lain. Silahkan ke gereja yang lain gitu, ya kan? Nah kita tahan itu 2 tahun. Ya, 2 tahun itu misalnya kita buat program bagi dia. Nah, disitulah bisa diisi pemuritan bagi mereka. Nah, apakah kalau di GBI ada full sampai lulus? Jadi gini, mereka boleh kita berkati, surat aslinya kita tahan, ya fotokopinya kita kasih. Di dalam surat itu maka kita buat misalnya 2 tahun, maka harus mengikuti komsel, pemuritan atau kul. Setelah mengikuti 2 tahun kah 3 tahun terserah Bapak Ibu. Kan yang penting dia mau, gitu. Kalau nggak mau ya jangan, kita nggak usah juga layani. Kenapa? Menurut saya akhir-akhir ini, pada masa-masa akhir ini, jemaat juga harus didisiplinkan. Ya, harus disiplinkan. Kalau tidak disiplinkan, maka mereka itu menganggap semua remeh. Menganggap itu semua gampangan. Ah, gampang kok. Datang ke gereja, minta diberkati pernikahan. Nanti kalau gereja itu tidak mau, maka tinggal diklaim, gereja itu hamba Tuhan tuh. Hamba Tuhan kok gitu? Masa kami mau diberkati kok? Diomongin mah cepet banget itu ya. Kalau ngomongin pendeta hamba Tuhan kan cepet ya. Oh gereja itu jahat, pendeta itu jahat, tidak mau bla 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 gitu. Ya padahal kita bukannya menolak. Kita tidak menolak, tapi dengan syarat. Ya kan? Supaya apa? Mendisiplinkan mereka. Nah, itu sebenarnya boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Boleh kita lakukan. Sekalipun pemikiran saya itu memang agak apa ya jarang dilakukan. Tetapi silakan kalau mau itu dilakukan. Sambil mereka nanti menunggu 2 tahun baru surat aslinya kita kasih, ikut bilang, ikut pemuritan, ikut pendalaman Alkitab, ikutin itu semua, ikut. Ya 2 tahun kan lumayan. Kalaupun nanti pada akhirnya kita kasih yang asli itu, ya, kalaupun dia keluar, ini contoh kan, kalaupun dia keluar setelah 2 tahun itu, ya paling tidak selama 2 tahun itu kita muridkan dia. Ya, itu maksud saya. Jangan sampai hanya Bapak Ibu gini, kalau orang mau nikah, kita bilang apapun dia mau, ngikut aja. Yang namanya dia mau nikah, dia pingin nikah, kita bilang apapun dia mau. Begini iya, begini iya, mau aja dia. Karena dia berharap supaya bisa nikah. Tapi setelah itu, maka baru keluar aslinya dia. Dia nggak mau datang-datang ke gereja lagi. Nah itulah aslinya sebenarnya. Tapi kalau pas mau menikah, rajin banget datang ke gereja. Kenapa rajin datang ke gereja? Karena mau menikah, gitu loh. Hanya itu aja tujuannya. Ada maunya, Pak. Ada maunya. Ada apanya. Ada apanya, bukan apa adanya. Tapi kalau kita terdisiplinkan itu, mau nggak? Kalau nggak mau, ya kami pun tidak mau memberkati. Nah itu kan bagian dari apa namanya ya kedisiplinan. Ya, ini boleh diterapkan Bapak Ibu bagi yang cocok ya kenapa tidak, silakan. Nah kira-kira begitu ya. Oke Bapak Ibu, yang ke-6 berikutnya ya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-7 sebenarnya ini karena nomornya salah. Membantu peserta membangun dialog ekumenis dengan umat beragama lain dalam rangka membina kerukunan hidup dan toleransi. Nah ini penting juga ya, ini bagian di mana jemaat yang kita sudah katekisasi nanti dia dapat menghormati ya, umat beragama yang lain, dapat hidup berdampingan dengan
kepercayaan yang lain. Ya, dia dapat menghormati, dapat menghargai, bertoleransi, mengasihi orang lain. Karena prinsip kasih itu bukan hanya kasih kepada sesama seiman. Bahkan kasih itu pun harus menembus batas, mengasihi orang yang tidak seiman pun kita harus kasihi. Kita harus hargai, kita harus hormati, dan kita harus tolong. Nah, itulah garam dan terang dunia. Gitu. Nah, jadi bagian yang keenam itu juga berkaitan erat dengan garam dan terang dunia. Ya, kesaksian hidupnya itu akan dilihat oleh semua orang. Bukan hanya sekedar dia itu melewati hal-hal yang tadi. Tetapi kalau dia di tengah-tengah umat juga berdampak, ya di tengah-tengah tetangga, dia menjadi garam dan terang, dapat bertoleransi. Kan ini dewasa namanya, kedewasaan iman. Maka akan kelihatanlah ya, jemaat kita dewasa dalam iman, sekalipun hidup berdampingan dengan orang lain. Sekaligus diajarkan, ya, seperti yang saya bilang, diajarkan bahwa menghormati agama lain, tetapi tetap kuat di dalam pondasi iman. Ya, jangan sampai kebablasan juga, ya. Terkadang ini banyak sekali yang kebablasan gitu loh. Ini harus ditekankan kepada jemaat. Ya, misalnya kalau ketemu dengan orang lain, ya, jemaat, kamu agama apa? Kadang-kadang bilang Kristen aja malu. Ya. Kemudian misalnya mau berdoa di rumah makan, di restoran, karena banyak orang-orang seberang mau berdoa, doa dalam hati aja. Iya kan? Doa dalam hati aja. Ini bukan lagi menghormati, ini namanya sudah takut. Ya. Untuk berdoa aja tidak berani didengar orang lain. Kok ada apa-apa yang kenapa kita harus diam-diam berdoa dalam hati segala. Ini sering terjadi di anak-anak Tuhan loh. Jangan sampai Bapak Ibu juga ya di kelas ini begitu ya. Oh, ini karena makan di restoran, makan di tempat umum, dalam hati doa masing-masing, dalam hati aja. Jangan begitulah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan mereka itu. Kalau makan, langsung kumat kamit mulutnya. Benar ya? Ya kan? Langsung kelihatan sekali. Tapi kok kita takut gitu loh. Apakah itu namanya bertoleransi? Enggak, kayaknya itu bukan toleransi. Kita malu. Ya, kita sungkan. Identitas kita kepada orang lain gitu kita kadang-kadang sembunyikan. Jangan begitu anak Tuhan. Jadi kita harus ajarkan itu. Bertoleransi, tetapi pondasi iman kuat. Jangan takut, saudara. Ya, saya kalau berdoa di rumah makan, doa aja dalam Tuhan Yesus terima kasih. Bersama istri, bersama Tuhan Yesus terima kasih. Didengarkan orang, biarin aja. Nggak ada masalah. Di restoran, apakah ada yang melarang, saudara? Kalau di restoran Bapak Ibu, yang penting jangan teriak-teriak lah doanya ya. Ya, apalagi kalau doa makan kok bahasa roh. Ya, jangan sampai doa makan ya. Oh, si kila bala-bala orang bilang ini mau doa makan atau apa ya? Ya, aneh-aneh juga ini ya. Jangan aneh-aneh juga, malu-maluin gitu loh. Doa makan aja lah. Iya, jangan sampai bahasa roh dulu baru doa makan. Penyembahan dulu. Ya, enggak juga kan dia doa. Tuhan Yesus terima kasih, didengarkan orang, enggak apa-apa. Ya. Kalau saya juga bawa anak, ya anak saya ajarin itu. Tuhan Yesus terima kasih. Mau makan, Tuhan berkati ya supaya sehat, cerdas, kuat. Amin. Orang-orang di sekitar dengar, biarin aja. Yang penting suara kita kecilkan juga, Tuhan Yesus. Ya kita kecilkan juga. Pasti dengar juga kan, karena kan restoran kan pasti orang pasti dengar. Biarin aja, nggak apa-apa. Ya, apakah mereka, woi diam, jangan berdoa? Enggak ada itu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang bilang begitu, kita bilang aja langsung ke pihak restoran, Pak, saya nggak bisa doa ya, makan di sini ya. Restoran bilang bisa Pak. Restoran langsung bilang, bisa. Semua orang bisa berdoa makan, kan gitu. Masa nggak bisa? Kan gitu. Nah itu penting Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya bertoleransi, diajarkan bertoleransi, tetapi juga pondasi iman kita kuat. Berhikmat iya, tetapi juga kita jangan takut, jangan malu. Ya, jangan takut, jangan malu untuk menjelaskan, menyatakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ini harus diajarkan kepada jemaat yang kita katekisasi.
Supaya apa? Mereka menjadi militansi kuat, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Ya, anak-anak muda yang kita katekisasi harus sampai pada mengalami hal yang demikian. Inilah tujuan katekisasi menurut Johannes Lewer. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita ada ruang waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya, saya sedikit ini Pak, sedikit sharing ya mengenai doa makan tadi itu. Nah, kalau saya di keluarga ya, saya sama istri selalu mengajarkan bahwa ketika makan di tempat umum, misalnya restoran gitu, kami mengajarkan mereka mimpin doa, Pak. Jadi anak-anak mimpin doa makan, kan mereka kan sudah ada, kita kasih hafalan ya, doa untuk makan gitu. Jadi itu aja yang dilakukan setiap kita kalau makan di luar. Kenapa kami lakukan seperti itu? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, supaya mereka sudah terbiasa dari kecil. Gitu. Karena kan banyak di kita, apalagi kita dari daerah Pak ya. Contoh kayak saya sendiri lah. Saya merantau itu kan sudah lulus SMA. Ya kan, lulus kuliah lah baru merantau. Dan di kampung kan kita jarang makan di tempat umum. Ya. Dan tidak terbiasa gitu Pak. Dan tidak terbiasa untuk berdoa di tempat umum. Nah, ketika kita melangkah ke suatu daerah, itu kan menjadi kendala. Ya kan, kita tidak ada kepercayaan diri menunjukkan keimanan kita bahwasanya kita ini adalah orang Kristen, murid Yesus gitu. Iya. Walaupun dengan bentuk sederhana yaitu makan di tempat umum. Nah, dari situ saya belajar bahwasanya anak-anak saya ke depannya tidak boleh seperti itu, seperti yang saya alami. Makanya kalau kita makan di luar Pak, selalu anak-anak yang mimpin doa supaya mereka terbiasa untuk hal-hal yang sederhana tapi pada dasarnya itu adalah suatu fondasi untuk keimanan dia ke depannya. Itu Pak, sering saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus Pak. Dengan demikian juga mendidik anak kita supaya mereka juga tidak malu akan imannya. Ya, ini banyak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda terutama anak muda. Ya, ini juga anak-anak muda ya, contoh ke dalam pergaulan. Anak muda Kristen. Latah gitu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya bilang, hei, jangan itu latah-latah kamu itu. Ini kan sekedar ini aja Pak, ya cuman sekedar apa namanya, sekedar aja. Enggak, saya bilang, jangan. Ya awalnya kamu bilang memang astagfirullah, Masya Allah, itu anak-anak Kristen loh. Saya bilang, Masya Allah, kebiasaan nanti. Kebiasaan menjadi habit. Menjadi habit melekat dalam hatimu. Jangan. Ya. Kenapa tidak bilang, oh Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Begitu itu perkatakan. Nanti kamu dimanapun kamu alami, kamu akan bilang, Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kamu tidak. Jangan ya. Ya kita tidak anti, cuman jangan dibiasakan yang tidak tepat. Nah itu saya bilang ada beberapa itu yang di muda-mudi juga begitu. Ya namanya juga Pak pergaulan kita dengan ya oke, tapi jangan coba jadi perkataan mereka itu lengket di mulutmu. Harusnya firman Tuhan dari mulutmu lengket dalam hati mereka, tersampaikan kepada mereka. Ini justru enggak. Perkataan mereka tinggal dalam mulutmu, masuk dalam hatimu. Coba renungkan, saya bilang. Ya juga ya Pak. Iya, saya bilang. Jadi tinggal dalam hatimu, melekat dalam bibirmu, dalam lidahmu. Harusnya itu yang melekat dalam hati dan lidah kita itu firman Tuhan, bukan perkataan mereka. Jangan ya, saya bilang. Nah, saya tegur keras juga yang demikian. Kadang-kadang bercanda-bercanda tapi pada akhirnya juga tidak baik. Ya, nah, jadi ya, memang anak-anak dari kecil kita didik berdoa, jangan malu akan imannya seperti tadi Pak Effendi kan menyatakan imannya. Ya, yang penting kan jangan norak lah.
Ya nggak norak, kan cuma berdoa makan ya nggak apa-apa. Dan kalaupun bertemu dengan orang, hai kamu agama apa? Oh saya Kristen. Dengan percaya diri saya katakan saya agama Kristen. Dan kemudian yang kedua, ada banyak sekali anak-anak muda, bukan anak muda aja, orang tua pun agama Kristen sama aja kan dengan agama Islam, samanya itu semua agama sama. Nah ini perkataan yang sangat selalu saya bilang, hey stop, ya tolong ini ya, ini mahasiswa yang di kelas ini jangan ada yang mengajarkan demikian ya, samanya itu sama semua, stop, nggak boleh. Ya, tolong Bapak Ibu, kita harus tegaskan tuh, nggak sama. Masa Bapak Ibu samakan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan itu dengan yang lain? Dengan apa dia disamakan? Apalagi kalau oh Tuhan kita itu satu, samanya Tuhan kita. Enggak sama. Saya bilang enggak sama. Jangan bilang sama-sama. Nah, ini juga kadang-kadang di daerah, tadi Pak Tama bilang di daerah nih kadang-kadang ya banyak ya pemahaman-pemahaman yang demikian, menganggap sama aja lah itu. Oh tidak, kita harus berkata tidak sama, agama kita tidak sama, Tuhan kita apalagi tidak sama, keselamatan kita pun tidak sama, kan gitu. Nah, sama surganya beda Pak, surganya pun beda. Udah jelaskan bagaimana surganya mereka, masa sama dengan surga kita? Beda kan. Itu harus tegas. Jadi Bapak Ibu, katekisasi ini penting lah. Ya, sangat-sangat penting mendarat. Ini yang saya katakan tadi. Penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pingin jiwa-jiwa yang diselamatkan, bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, rutinitas katekisasi mereka nggak tahu firman Tuhan. Aduh, sayang sekali. Seperti yang saya sudah sampaikan, saya saksikan. Begitu banyak di daerah saya, guru sekolah minggu, 5 tahun, 10 tahun menjadi guru sekolah minggu. Ketemu ya laki-laki yang seberang langsung mau, tidak ada sama sekali gregetnya dalam firman Tuhan. Kenapa dia bilang oh tidak? Ya kan harus berkata tidak, saya anak Tuhan. Harusnya juga apa? Kamu berbeda dengan saya. Kalau kamu mau, kamu percaya Yesus. Ini pun resiko sebenarnya. Ya, ini pun resiko ya. Waktu dia pacaran, dia injili pacarnya gitu. Ini pun beresiko Bapak Ibu. Karena mereka itu pinter sekali kayak ular. Ya, kenapa saya bilang saya kayak ular? Pura-pura aja nanti dia mau datang ke gereja, pura-pura. Habis itu nanti ditariknya ya wanita-wanita Kristen masuk ke agama seberang. Banyak begitu. Banyak saya saksikan sendiri. Teman saya sendiri. Saya udah bilang sama dia, "Ito, jangan." Oh enggak, dia udah mau ke gereja. Oh ya, iya. Saya ke gereja, saya lihat juga, oh iya dia ke gereja. Tapi saya bilang, hati-hati loh. Oh enggak, dia nanti mau kok. Mau dia itu. Udahlah. Masuk nanti Kristen dia. Saya bilang, ya yang penting saya sudah bilang kamu ya. Tak taunya Bapak Ibu, maaf. Cuma kamuflase itu, ikut ke gereja, ikut ibadah. Cuman kamuflase. Maaf ya. Dihamili duluan, kemudian tinggal diancam. Kamu mau nggak masuk ke saya, ikut agama saya? Maulah itu ini. Aduh, saya bilang, nah apa saya bilang itu kan? Nah, nggak percaya. Aduh, nah Bapak Ibu jangan bermain api juga. Jangan bermain api, itu beresiko. Apalagi kalau pacaran itu beresiko kan. Ya lebih baik di dalam pertemanan itu diinjili gitu. Dalam pertemanan itu diinjili dulu, ya. Kemudian jangan dulu ikat pacaran. Dia sudah terima Yesus, kemudian suruh rajin ke gereja, lihat buahnya dulu. Jadi kalau dari seberang dia beresiko tinggi. Kalau dari seberang dia beresiko tinggi, Bapak Ibu. Tapi kalau dari dalam sama-sama Kristen, walaupun dia belum anak Tuhan, ya kan begini. Walaupun Kristen kan belum tentu anak Tuhan. Kadang-kadang kan banyak sekali. Cuman apa KTP-nya aja Kristen kan gitu. Tapi paling tidak karena dia Kristen tidak akan membawa ke agama seberang kan gitu kan. Kan gitu. Misalnya anak wanita A si cewek.
dia dapatkan si pria cowok Kristen juga. Kan tidak berbahaya bagi imannya ditarik, kan enggak gitu loh. Berbeda dengan tadi kan, harus bermain api dan mengambil resiko ya dengan pacaran dengan beda agama, kan gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi hal-hal yang demikian penting kita perhatikan karena sebagai hamba Tuhan itu merupakan tugas kita. Demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita minta Ibu Elsie untuk menutup dalam doa, Ibu. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini.